Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 28 Desember 2024 merupakan pesta kanak-kanak suci martir. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman, keselamatan, dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 5, dilanjutkan bab 2 ayat 2. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap.
jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menimbus kita, telah mengalir melanda kita. Air yang meluap-luap itu, jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus, dan kita pun telah terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkurban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur
sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuntunan Allah menuju terang abadi. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita, manusia, hidup dalam daging dan roh. Daging bersifat duniawi dan roh bersifat surgawi. Daging selalu menuntun kita pada hal-hal duniawi dan sementara yang cenderung pada perbuatan dosa. Sedangkan roh dari Allah akan menuntun kita pada perbuatan baik dan benar melalui sabda dan perintah Allah menuju kehidupan yang abadi. Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Rasul Yohanes dalam suratnya kepada kita hari ini menekankan bahwa Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Yesus adalah sabda Allah yang hidup. Yesus membawa terang Allah Bapa untuk kita. Bila kita hidup menurut sabda dan kehendaknya, maka kita hidup dalam terang. Dan di dalam terang banyak kebaikan dan kebahagiaan yang akan kita alami. Sebaliknya, bila kita hidup menurut daging dan tidak ada firman Allah tinggal di dalamnya, kita hidup dalam kegelapan dan dosa. Begitu banyak penderitaan akan kita alami dan tidak ada pengharapan di dalamnya. Rasul Yohanes telah bersaksi bahwa para rasul telah melihat, mendengar, merasakan hidup bersama Yesus Sang Terang. Ia menyampaikan ini semua agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, kegelapan, dan penderitaan. Ia ingin kita hidup dengan firman Allah supaya kita hidup dalam terang dan kebahagiaan abadi. Oleh sebab itu, bila kita ingin diselamatkan dari dosa dan kegelapan, bersetia dan taatlah pada perintah dan sabda Allah. Dalam Injil Matius hari ini diceritakan bahwa Yusuf mendapatkan informasi dari Allah melalui malaikatnya bahwa ada bahaya yang mengancam bayi Yesus. Yusuf tidak tahu bahaya apa yang mengintai bayi itu dan bagaimana cara menghindarinya. Tetapi karena Yusuf taat pada perintah Allah, Yesus, Yusuf, dan Bunda Maria mengalami penyelamatan dari Allah. Yusuf diberitahu tentang apa yang harus dilakukannya untuk menghindari bahaya tersebut, yaitu lari dan membawa bayi Yesus itu ke Mesir. Saat itu, Mesir merupakan gambaran dari tempat yang buruk karena terkenal dengan penyembahan berhala, kekejaman, dan permusuhannya terhadap umat Allah. Bahkan tempat ini pernah menjadi tempat perbudakan bangsa Israel dan juga merupakan tempat yang sangat kejam bagi bayi-bayi orang Israel. Tetapi tempat itulah yang ditetapkan Allah sebagai tempat perlindungan bagi Yesus, Sang Bayi Kudus. Dari cerita ini kita diajarkan bahwa bila Allah berkenan, Ia dapat mempergunakan tempat-tempat yang terburuk sekalipun untuk semua tujuan yang terbaik. Sebab bumi adalah milik Allah. Ia dapat mempergunakannya sesuai keinginannya. Allah tahu semua rencana dan maksud jahat musuh-musuh umatnya. Allah juga tahu bagaimana cara menyelamatkan umatnya.
Injil Matius menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Bapa begitu penuh kasih kepada kita umatnya. Allah melindungi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus melalui kerjasama yang ditunjukkan oleh mereka sendiri, yang ini melalui ketaatan mereka terhadap perintah Allah. Perlindungan yang Allah berikan kepada mereka membutuhkan ketaatan mereka terhadap tuntunan Allah. Hal ini ditunjukkan melalui ketaatan mereka untuk meninggalkan negeri dan lari ke Mesir, walaupun dalam pandangan manusia, Mesir dilihat sebagai tempat yang buruk untuk mengungsi. Tetapi iman mereka menyatakan bahwa mereka lebih memilih percaya kepada penyertaan Allah yang sempurna dalam hidup mereka daripada mengikuti kenyataan yang terlihat oleh mereka. Begitu pula dengan kita, bila kita ingin diselamatkan dari dosa, kegelapan, dan penderitaan, taatlah kepada sabda, kehendak, dan tuntunan Allah. Allah dapat melakukan hal-hal apa saja yang kadang sulit untuk kita pahami. Allah tahu apa yang kita butuhkan, dan kita hanya perlu untuk menaati tuntunan dan kehendaknya. Kisah Yusuf dan kesaksian Rasul Yohanes hari ini mengajarkan kepada kita untuk mentaati tuntunan Allah langkah demi langkah, agar kita semakin dibentuk untuk menjadi manusia yang setia kepadanya. Dengan demikian, kita dapat diselamatkan dari dosa dan kegelapan, hidup dalam terang, serta beroleh hidup abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah terang. Kasih-Mu kepada kami umat-Mu takkan berkesudahan. Terima kasih atas kasih karunia dan kerahiman-Mu. Bimbinglah kami agar mampu setia dan taat mengikuti sabda-Mu. Sabda-Mu adalah pedoman dan jalan hidup kami menuju terang, kedamaian, dan hidup abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.